Karena banyak banget dari kalian yang minta aku untuk mereview kreatin. Nah, hari ini aku bakal coba terangin ke kalian secara garis besar dan cara kerja, serta jenis-jenis apa aja sih kreatin yang ada banyak beredar di Indonesia. Nah, yang pertama-tama sendiri aku bakal bahas apa itu kreatin. Kreatin itu adalah zat yang secara alami dapat diproduksi di dalam tubuh manusia. Jadi sebenarnya tubuhmu tuh bisa memproduksi kreatin ini. Kreatin ini diproduksi di hati dan di ginjal. Nah, kreatin sendiri itu sebenarnya dibentuk dari dua asam amino, yaitu arginin dan glisin. Kreatin ini berperan untuk memindahkan dan menyimpan energi di dalam sel. Nah, sekarang aku bakal jelasin gimana kreatin bekerja. Sebelum aku lanjut ke kreatin, pertama-tama aku mau jelasin soal ATP. Nah, ATP itu adalah sebuah currency, mungkin kayak mata uang gitu, satuan energi yang ada di dalam tubuh kita yang kita gunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, sekarang lanjut lagi ke kreatin. Kreatin ini disimpan di dalam ototmu dalam bentuk fosfokreatin. Nah, ketika kita ngangkat beban itu, ATP tadi digunakan untuk mengangkat beban itu. Digunakan oleh otot kita untuk mengangkat beban yang kita angkat. Nah, ketika kita angkat beban itu, ATP ini melepaskan fosfatnya sehingga menjadi ADP. Nah, karena ADP ini bukan zat yang bisa digunakan tubuh untuk kita angkat beban, maka tubuh kita butuh ATP yang baru. Oleh karena itu, tubuh mengambil ATP baru ini dari stok fosfokreatin yang ada di dalam sel otot. Lalu apa sih manfaat mengkonsumsi kreatin sebagai suplemen tambahan? Dari yang aku terangin di cara kreatin bekerja, ketika tubuh membutuhkan ATP baru, tubuh akan mengambil stok fosfokreatin di dalam sel ototmu. Nah, fungsi kalian memasukkan suplemen kreatin dalam tubuh kalian ini untuk memperbanyak stok fosfokreatin di dalam sel otot kalian. Sehingga ketika kalian nanti latihan, lama-kelamaan kalian akan merasa lebih powerful dari sebelumnya. Tapi perlu diingat bahwa kreatin ini bukan sebuah suplemen yang bersifat stimulan atau suplemen yang bisa dirasakan manfaatnya dalam waktu yang sangat singkat. Tapi suplemen kreatin ini bisa bekerja, mungkin bisa 2-3 minggu setelah kamu mengkonsumsinya. Lalu bagaimana cara pakainya? Seperti yang aku terangin sebelumnya, kreatin ini tidak bersifat stimulan, jadi sebenarnya nggak ada manfaatnya juga kalau kamu konsumsi 30 menit atau 60 menit sebelum latihan. Dia tidak bekerja seperti pre-workout. Kreatin ini non-stimulan, jadi kamu perlu mungkin 2-3 minggu untuk bisa merasakan manfaatnya. Dan menurutku sendiri, karena baru bisa dirasakan manfaatnya setelah 2 atau 3 minggu, sebenarnya nggak ada aturan khusus kapan kamu harus minumnya. Tapi kalau untuk cara mengkonsumsinya, sebenarnya bebas. Kalian bisa campurin suplemen kreatin ini dengan minuman apapun. Kalau aku sendiri pribadi biasanya nyampurin kreatin ini dengan Weiku. Karena kalau kreatin yang monohydrate asli itu sebenarnya rasanya nggak enak banget, kayak puyer. Tapi kalau kalian ingin mencampurkan suplemen kreatin kalian dengan minuman apapun, mau teh, mau apapun, sebenarnya terserah kalian, itu suka-suka kalian, dan tidak ada aturan untuk minum sebelum atau setelah langsung ketika kalian latihan. Kalian bebas mengkonsumsinya dalam timing apapun. Nah, terus kalau kalian sering dengar orang bilang loading dulu nggak sih? Loading nggak sih? Nah, sebenarnya yang direkomendasikan menurutku adalah loading. Kenapa? Supaya ya tujuan dari kita memakai suplemen ini supaya hasilnya cepat. Nah, untuk bisa mempercepat hasil dari penggunaan suplemen kreatin ini, maka dilakukanlah itu loading, yaitu mengkonsumsi kreatin 5 gram 4 kali sehari selama 1 minggu full. Lalu tujuan dari loading ini apa sih? Ya tentu saja, karena tadi fungsi dari kreatin adalah untuk memperbesar stok fosfokreatin. Dengan kalian melakukan loading, pasti fosfokreatin dalam sel otot kalian akan bertambah lebih cepat, sehingga kalian bisa merasakan manfaatnya lebih cepat. Terus gimana sih yang buat kalian yang nggak mau loading? Nggak apa-apa, tenang aja. Kalau kalian malas loading nggak masalah. Kalau kalian takut gimana, mitos apa. Kalau kalian takut sama hal itu, nggak apa-apa. Kalian nggak usah loading. Kalian cukup konsumsi 1 scoop 5 gram tiap hari. Lama-kelamaan pasti akan menunjukkan efek ke dalam badan kalian. Cuma mungkin tidak secepat yang melakukan loading tadi. Lalu dalam kondisi apa sih sebenarnya kalian nggak boleh mengkonsumsi kreatin? Dari yang aku baca, kreatin ini dimetabolis di ginjal, jadi tentunya bakal lebih nggak aman buat kalian yang dari awal sudah memiliki gangguan ginjal. Sedangkan kalau kalian dari awal nggak apa-apa, sehat-sehat aja, seharusnya mengkonsumsi kreatin ini akan sangat aman. Kalau kalian mau lebih jelasnya, buat kalian yang punya gangguan ginjal, sebaiknya kalian berkonsultasi sama dokter pribadi kalian. Selanjutnya aku bakal coba terangin jenis-jenis kreatin apa aja sih yang beredar di Indonesia. Nah, aku sudah rangkum karena sebenarnya ternyata kreatin ini punya banyak banget jenis. Nah, aku sudah merangkum 4 yang paling banyak aku temui di Indonesia.
Jadi nomor satu adalah kreatin monohydrate. Seperti yang kalian udah tahu, kreatin monohydrate ini paling reguler dan paling banyak ditemukan di marketplace atau di pokoknya dunia suplemen di Indonesia. Dan yang aku tahu, kreatin monohydrate ini sebenarnya the most research supplement. Jadi kreatin monohydrate ini paling banyak dipakai untuk penelitian. Bukan kreatin yang HCl atau yang krealkalin, tapi kreatin monohydrate ini yang lebih paling banyak digunakan untuk teliti. Harganya sendiri paling murah dibandingkan dengan jenis kreatin yang lain. Dan aku merekomendasikan buat kalian yang cari kreatin monohydrate ini untuk mencari kreatin monohydrate yang sudah micronized supaya lebih gampang larut sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh kalian. Nomor 2, krealkalin. Nah, buat kalian yang udah fitness lama, old school, pasti tahu suplemen krealkalin ini yang bentuknya kapsul tapi warnanya ungu. Nah, krealkalin ini sebenarnya adalah kreatin monohydrate biasa yang ditambahkan bubuk alkali, yaitu bikarbonat. Di sini yang dimaksudkan oleh penemu krealkalin ini untuk bisa membuat pH-nya lebih stabil, sehingga kalau aku baca kreatin monohydrate biasa itu diserap di tubuh dan diubah menjadi kreatinin dulu. Sedangkan untuk krealkalin itu tidak melalui fase menjadi kreatinin, sehingga kalau aku baca sendiri lebih mudah diserap oleh tubuh. Dan biasanya kalau di beberapa customerku sendiri mengalami dari hal yang aku baca ini, yaitu kreatin monohydrate sendiri kadang bikin sakit perut. Nah, kalau tujuan dibikinnya krealkalin ini untuk meminimalisir efek-efek samping yang ditimbulkan oleh kreatin monohydrate tadi. Tapi kekurangannya menurutku adalah harganya yang cenderung mahal banget kalau kamu bandingin sama kreatin monohydrate. Nomor 3, Creapure. Nah, mungkin banyak miskonsepsi terhadap Creapure ini. Mungkin banyak orang ngira kalau Creapure ini lebih bagus dari kreatin monohydrate atau gimana. Tapi dari yang aku baca, sebenarnya Creapure ini adalah sebuah brand. Jadi Creapure ini adalah kreatin monohydrate biasa, katanya lebih pure. Cuma sebenarnya Creapure ini adalah nama sebuah brand. Dan Creapure ini sama kayak kreatin monohydrate biasa, cuma diproduksi oleh perusahaan Jerman, namanya Alzchem. Dan dari kreatin yang dibuat oleh Alzchem ini dikasih nama Creapure. Jadi sebenarnya dari fungsi, dari apapun sebenarnya persis kayak kreatin monohydrate, cuma berasal dari Jerman. Gitu aja sebenarnya. Nomor 4, kreatin HCl. Nah, buat kalian yang nggak ngerti kreatin HCl ini, mungkin kalau kalian pernah dengar brand dari Muscle Tech sendiri, yaitu Creactor. Nah, Creactor ini adalah salah satu contoh kreatin HCl. Kreatin HCl ini sebenarnya kalau aku baca kreatin biasa yang ditambahkan hidroklorid untuk menambah tingkat kelarutan supaya lebih mudah diserap oleh tubuh. Kalau aku baca-baca sendiri, dengan ditambahkan hidroklorid tadi, kreatin HCl ini mudah banget diserap oleh tubuh sehingga bisa meminimalisir efek samping seperti kram perut, bloating, seperti yang ditimbulkan oleh kreatin monohydrate biasa. Nah, selanjutnya aku bakal coba bahas dari kode BPOM. Nah, sebenarnya kode BPOM yang kayak gimana sih yang tepat untuk suplemen kreatin ini? Nah, dari yang aku temuin sebenarnya ada 2 jenis kode BPOM yang tercantum di dalam produk kreatin yang beredar di Indonesia. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ada produk lokal yaitu Crevolin dan produk impor yaitu One Creatine. Di sini nutrition fact-nya, label nutrisi yang tercantum beda banget. Kalau kalian lihat Crevolin ini, dia mencantumkan seperti minuman pada umumnya, yaitu kalori, protein, karbohidrat, fat. Pokoknya seperti minuman reguler yang kalian lihat di pasaran. Sedangkan untuk Creatine On sendiri, dia mencantumkan di nutrition fact-nya itu cuma kreatin monohydrate 5 gram. Sudah. Oleh karena itu, makanya produk ini dipisahkan oleh kode BPOM. Kalau yang aku tangkep dari kode BPOM Crevolin, mungkin dia kode BPOM-nya adalah minuman berperisa rasa anggur. Jadi dalam minuman tersebut terkandung kreatin. Sedangkan untuk Creatine On sendiri, dia murni suplemen kreatin tanpa rasa. Nah, aku bakal nunjukin ke kalian perbedaan antara produk lokal dan produk impor yang sebenarnya kalau kalian lihat dari nutrition fact ini bisa kelihatan beda banget. Dan ini menimbulkan kode BPOM yang berbeda. Produk Evolin sendiri dari nutrition fact kita bisa lihat seperti minuman pada umumnya kayak whey protein ada kalori, fat, carb, sama protein. Sedangkan untuk kreatin dari Optimum Nutrition sendiri, produk ini impor, dia memiliki kode BPOM SI, suplemen kesehatan. Kalau kita lihat dari nutrition fact-nya, di sini tertulis cuma kreatin monohydrate, tidak ada embel-embel kalori, protein, karbohidrat, ataupun fat seperti Crevolin. Jadi, pencantuman nutrition fact yang berbeda ini akan menghasilkan kode BPOM yang berbeda. Nah, di video selanjutnya aku bakal coba mengulas gimana cara bedain kreatin yang memiliki kode BPOM berbeda ini. Supaya kalian nggak salah tangkep dan kalian bisa milih kreatin yang menurut kalian oke. Dua-duanya menurutku oke, nggak ada yang fake dari segi nutrition fact maupun dari segi kode BPOM-nya. Cuma kalian harus bisa bedain. Nanti di video selanjutnya aku bakal coba nge-review kreatin ini.
Semoga kalian bisa terbantu dengan video kali ini. Dadah.